Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an waj'alhu bastatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekali urusan kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam tausiah Islami. Seperti mana niat awal kita bangun channel ini, kita buat YouTube ini untuk membina iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hari demi hari iman dan takwa kita semakin bertingkat, semakin naik dan semakin kuat. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun engkau berada, aku berdoa kepada Allah, semoga pada malam hari ini kita dalam keadaan damai sejahtera semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi sahabat-sahabatku yang baru melihat channel ini, yang baru mampir di YouTube channel kami ini, aku berdoa kepada Allah, semoga ilmu ini, pengalaman ini berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal yang namanya rihun, yaitu angin yang bertiup, ya, angin sepoi-sepoi, angin semelir dan sebagainya. Istilah kata angin banyak. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kubagikan rahasia ilmu angin. Sahabatku, rekomendasi tentang angin sebenarnya sudah kita bahas pada video tahun lalu yang disebut dengan Raja Angin. Namun pada kesempatan ini aku menambahkan deskripsi kita agar tidak gagal paham. Supaya apa? Supaya saudara-saudara kita yang ingin menggeluti baik ilmu spiritual maupun ilmu supranatural ataupun ilmu di luar logika manusia, yaitu khairul adat, bisa memahami dengan sebenar-benar pemahaman dan tidak gagal paham. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi zaman ini, suasana, iklim, cuaca tidak menentu arah. Nah, inilah yang akan kubagikan pengalaman ini, semoga berguna. Sebelum kita memberikan satu rekomendasi yang tepat dan guna, sahabatku, buka Al-Quran surat Saba. Ya, silakan buka Al-Quran surat Saba, ya, ayat 12. Maka di situ kita akan menemukan satu rekomendasi bahwasanya ilmu angin itu memang ada, Allah berikan. Ya, ilmu angin, ya, avatar elemen angin itu memang ada. Baik, sebelum kita masuk kepada intinya, kita bacakan dulu surat Saba ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wali Sulaiman riha quduha syahrun wa rawahuha syahrun. Baik, sahabatku, lanjutkan terus bacaannya di rumah. Yang akan kita capai adalah intinya. Baik, dalam hal ini Allah menerangkan kepada Nabi Sulaiman, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman. Wali Sulaimana riha. Ya, Allah menundukkan kepada Nabi Sulaiman angin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah Allah menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman? Apakah pada nabi-nabi sebelumnya tidak berlaku? Berlaku juga. Namun di dalam hal ini, sahabatku, apabila engkau melihat angin, sekali lagi, yang bertiup, apakah kita melihat angin itu berada posisi kita di atas sampan atau di atas kapal atau kita lagi berlayar? Maka yang kita lihat adalah bentuk gelombang air laut itu yang dihempas angin. Baik, yang kedua, apabila kita melihat, ya, melihat
di sebuah hutan, gunung, atau di depan rumah, ya, maka kita lihat pohon itu bertiup ke sana kemari, ya, bergerak dia, bergoyang angin tadi, ya, itu menandakan ada gravitasi, gerak frekuensi angin. Begitu juga sebaliknya sahabatku, ya, apabila kita melihat sebuah balon gas yang terbang ke atas, maka ditiup dia ke kanan, ditiup dia ke kiri, maka itu ada angin yang menggerakkannya. Nah, angin itulah yang ditundukkan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau bisa mengendalikan elemen angin, ya, seperti mana yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, maka sudah selayaknya dan pantasnya, ya, apabila kita ingin mencapai kedudukan seperti itu, maka konsekuensinya cuma satu, yaitu bertauhidlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, Nabi Sulaiman alaihi salam sebelum dia menundukkan angin, sekali lagi, maka Allah perintahkan raja angin. Raja angin, iya, rajanya angin. Pertama, raja angin itu adalah Rihul Amar. Sekali lagi, Rihul Amar. Sekali lagi sahabatku, itulah raja angin yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis sahihnya. Rihul Amar itu adalah nama raja angin. Pertama, yang kedua, dalam hadisnya diceritakan, ya, bahwasanya Rihul Amar itu datang menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Hei fulan, siapa engkau? Kata Nabi Sulaiman dalam tafsirnya. Maka Rihul Amar itu menjawab, aku adalah Rihul Amar. Rihul Amar itu dalam tafsirnya menerangkan bahwa bentuk angin itu merah. Rihul Amar. Sahabatku, ditanya Nabi Sulaiman, hai Rihul Amar, apakah fungsimu? Allah ciptakan, Allah utus kepadaku. Maka kata Rihul Amar tadi dalam tafsirnya menerangkan, apabila aku masuk ke tubuh anak cucu Adam, ya, maka akan menyumbat pembuluh darahnya dan dia akan mati. Apabila dia masuk, maka masuk ke dalam otak saraf anak cucu Adam, maka anak cucu Adam itu akan gila dan tidak ingat sama sekali. Dan apabila aku menerpa sebuah lautan, maka lautan itu akan hancur. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, pohon dan sebagainya. Sahabatku, mendengarkan keterangan itu dari Rihul Amar, rajanya angin tadi, maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya untuk menangkap Rihul Amar. Apa kata Rihul Amar? Ya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, engkau tidak bisa menangkap aku, engkau tidak bisa menaklukkan aku seperti mana angin-angin lain. Maka dengan itu sahabatku, apa kata Rihul Amar? Yang bisa mengendalikan aku dan menangkapku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku akan patuh kepada siapa saja yang memanggil dan menyeruku atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, peristiwa itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang sama, Rihul Amar datang masuk ke tubuh cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Maka mendengarkan kejadian itu dan Rasulullah melihat kondisi Hasan dan Husain yang masuk Rihul Amar ke dalam tubuh mereka, maka Rasulullah bermunajat kepada Allah. Maka Allah turun malaikat Jibril. Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril pada saat bertanya Rasul, malaikat Jibril langsung menuju ke Allah. Dalam waktu seketika malaikat Jibril mendapatkan perintah dari Allah. Sahabatku, maka apa kata malaikat Jibril? Ya Rihul Amar,
keluarlah engkau dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu Rihul Amar yang masuk ke tubuh cucu Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah keluar dan selamat, tidak jadi mati. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, bahwasanya Rihul Amar itu adalah induk dari segala induk angin. Itu yang pertama. Yang kedua, Rihul Amar itu akan patuh dan tunduk kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan yang ketiga, Rihul Amar itu bisa engkau perintahkan atas izin dan ridha Allah. Baik, bagaimana caranya? Pertama, pahamilah bahwasanya Rihul Amar itu adalah malaikat Allah yang Allah ciptakan, makhluk Allah yang Allah ciptakan dalam bentuk elemen angin yang berwarna merah. Maka disebutlah dia Rihul Amar. Sahabatku yang dirahmati Allah, Rihul Amar ini apabila engkau kendalikan itu ada di dalam dirimu sendiri. Ya, bahasa kita adalah darah merah. Ya, darah merah itu apabila engkau kendalikan, maka kekuatan darah merah itu bisa menerpa gunung, bisa menerpa lautan dengan sebutan Rihul Amar. Baik, adapun caranya, perhatikan baik-baik sahabatku, ya, seperti mana yang diajarkan guru-guruku, amalkanlah surat Saba ayat 12. Sekali lagi, amalkan surat Saba ayat 12. Minimal seumur hidupmu sekali kau baca, 101 kali. Surat Saba ayat 12, baca 100 kali. Seumur hidupmu cukup engkau baca sekali, maka engkau terhindar dari Rihul Amar. Yang kedua, apabila sahabatku ingin memiliki elemen Rihul Amar, maka tingkatkanlah keimanan dan ketakwaanmu kepada Allah, seperti mana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang ketiga, apabila engkau terdesak, maka engkau bisa panggil malaikat Allah yang bernama Rihul Amar. Caranya, pertama, sahabatku, bacalah Al-Fatihah kepada Allah, langsung tujukan kepada Allah, ya Allah, aku tujukan Al-Fatihah ini kepadamu ya Allah. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Yang kedua, ya Allah, aku tujukan Al-Fatihah ini kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Baru, ya Allah, aku tujukan Al-Fatihah ini kepada Rihul Amar. Sudah? Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, barulah engkau panggil, Assalamu alayka ya Rihul Amar. Assalamu alayka ya Rihul Amar bibarakati Sulaiman alaihi salam. Salawatullah wa salamullah alaihi. Sekali lagi, Assalamu alayka ya Rihul Amar bibarakati Sulaiman alaihi salam. Salawatullah wa salamullah alaihi. Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah. Maka dengan izin Allah, Rihul Amar akan mendatangi dirimu berwarna merah. Baik, sahabatku, kalau engkau baca di alam terbuka, maka akan engkau lihatlah langit itu berwarna merah. Pada dasarnya itu adalah imbas daripada Rihul Amar. Sekali lagi, dan apabila Rihul Amar itu melintas ke sebuah pohon, maka pohon itu akan hangus terbakar. Sampai di sini dulu pemahamannya, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti ke depannya akan aku tambahkan lagi tentang pengetahuan kita rahasia Rihul Amar, membangkitkan Rihul Amar di dalam diri pribadi kita sehingga berguna dan bermanfaat untuk menolong alam semesta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.